Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang memberi kesempatan bagi GI Hock Im Tong untuk pelayanan misi di Kalimantan Barat. Diawali pada tahun 2010, GI Setrasari mengadakan mission trip dan tahun selanjutnya kita memulai pelayanan daerah binaan di sana. Sejak saat itu, kita telah mengutus hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan kabar baik dan memuridkan masyarakat lokal. Inilah perkembangan pelayanan misi di Kalimantan Barat saat ini. Penjangkauan masyarakat Dayak salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi. Kami juga menjangkau dan memuridkan anak-anak, salah satunya melalui kegiatan Pondok Cerdas Parousia. Menjangkau dan memuridkan pemuda remaja setempat melalui kegiatan kerohanian dan keterampilan. Budaya utusan berbeda dengan budaya setempat, sehingga butuh penyesuaian. Kondisi anak-anak yang kurang minat dalam hal belajar dan pemuda-pemudi yang dilayani sebagian kurang mendapat dukungan dari keluarga maupun juga masyarakat setempat dalam mengikuti kegiatan kerohanian. Saat ini kami sedang melayani di 5 dusun Kalimantan Barat. Ada sekitar 200 orang yang sedang dilayani oleh tim Kalimantan Barat, dimulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Hasil pemberdayaan ekonomi, mereka sudah kembali aktif untuk mengolah lahan mereka sendiri dan bercocok tanam. Di dalam bidang peternakan, mereka juga berhasil. Bersyukur melalui pelayanan ini, anak-anak mengalami perubahan baik dalam hal karakter dan kualitas pendidikan mereka. Dan ada 11 anak yang sekolah hamba Tuhan dan 4 diantaranya didukung oleh Parousia Ministry. Ini hanya salah satu pelayanan misi yang sedang dikerjakan. Masih banyak pelayanan misi di tempat dan bidang lain seperti misi profesi, pelayanan misi Tionghoa, perintisan gereja, mission trip, pelayanan radio, digital misi, pemuritan suku bangsa, dan kerjasama lembaga. Tujuan dari semua pelayanan misi kita adalah agar kabar baik diberitakan dan jiwa-jiwa diselamatkan. Mari terus dukung dan doakan supaya melalui pelayanan yang dikerjakan, banyak jiwa-jiwa menjadi percaya dan dimuridkan, sehingga mereka dapat menjadi berkat bagi komunitas. Soli Deo Gloria! These kids behind me are so excited because they've just received their boxes. Have you ever thought what comes after the box? At Samaritan's Purse, we've got an incredible program after Operation Christmas Child. It's called The Greatest Journey. The purpose of Samaritan's Purse is evangelism. We just don't want to just hand out a box. Children that put their faith and trust in Jesus Christ, we want them to grow in their faith. We want to disciple them and raise up an army of young kids who can take their faith and share it with another child so that that person will put their faith and trust in Jesus Christ. This is what it's all about, evangelism, taking the gospel to another generation. You shall love the Lord your God. To know that you're passing on what you've learned to another person, not just keeping the knowledge for yourself. You feel loved, you feel like, you know what, I'm at home. I'm doing what I'm supposed to do right now. We always work through the local church. And when it's all said and done and the training's finished, these kids are going to be part of the church, going out into their communities, sharing their faith in Jesus Christ. The Greatest Journey is a great opportunity to impact the life of a child, teaching children how to share their faith with their friends and family around the world, raising up an army of evangelists who can take the gospel to the next generation.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya harap semua Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, sehat, dan dilindungi Tuhan. Kita bersyukur kita hari ini dapat berkumpul secara online, dan kita mau Bapak Ibu Saudara hari ini kita dapat merenungkan firman Tuhan, kita dapat memuji Tuhan, dan khususnya kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita sebelum kita akan mengambil roti dan anggur pada minggu ini. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kebaktian doa pada malam hari ini. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Dengarlah nats pengalaman beribadah terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib,
supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari saudara kita memuliakan anak domba Allah, Yesus Kristus. Kita muliakan namanya, layak sang domba. Syukur untuk salibmu, untuk harga yang kau bayar, dalam kasih kau datang, tanggung semua celah dan dosaku. Syukur untuk kasih luka di tanganmu, darahmu membasuhku, ku alami pengampunan dosamu. Mulialah domba di atas mahkotailah Engkau Raja, kekal tahtamu. Dijunjung tinggi Yesus Putra Allah, bati sorga Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau memuliakan dan meninggikan nama-Mu yang tinggi ya Tuhan. Kami mau memasyurkan nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena nama-Mu sungguh layak untuk dimuliakan. Kami bersyukur ya Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Sehingga kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu dapat diselamatkan. Kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan boleh mendapatkan damai sejahtera oleh karena Yesus Kristus, darah-Mu yang tercurah bagi kami semua. Sungguh ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami memuji memuliakan nama-Mu oleh karya-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan oleh karena penyertaan-Mu juga ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau telah memberkati kami di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, dan keseharian kami ya Tuhan. Kami sungguh rasakan adanya pertolongan Tuhan, adanya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau yang ada selalu menolong kami, yang menopang kami dan beserta kami. Dan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sungguh ya Tuhan nama-Mu sungguh layak dipermuliakan. Dan kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama. Dan kami mau serahkan ya Tuhan dalam kebaktian doa ini. Kami rindu ya Tuhan agar Engkau boleh berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Dan kami juga boleh memuji-Mu ya Tuhan dengan sepenuh hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau melanjutkan pujian kita. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan
Hanya di dalam Kristus kita mendapatkan pengharapan kita. Hanya di dalam Kristus kita mendapatkan kekuatan kita. Mari kita bernyanyi bersama. Dalam Kristus ku bermegah, melampaui segala kemenangan, dan berkat-Nya yang melimpah, olehnya ku diberi kekuatan. Oh, bagai permata yang fana, segala kehebatan, namun semuanya tak dapat lampaui anugerah-Nya. Dalam Kristus ku percaya akan kuasa dan kemuliaan salib-Nya. Dalam kemenangan kan ku nyatakan kekuatanku, harapanku hanya Kristus. Dalam Kristus ku bermegang, hanya anugerah-Nya selamatkanku, dan oleh kemurahan-Nya mengangkatku di saat ku jatuh. Oh, hanya satu yang ku rindu, mengenal Tuhanku, karena semua tak berharga dibanding kemuliaan-Nya. Dalam Kristus ku percaya akan kuasa dan kemuliaan salib-Nya. Dalam kemenangan kan ku nyatakan kekuatanku, harapanku hanya Kristus. In Christ alone I place my trust, and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my sword of strength, my sword of hope is Christ alone. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. 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 Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama akan merenungkan satu pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 16, 24 sampai 26. Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online hari ini dapat membacanya bersama dengan saya. Matius pasal 16 ayat yang ke-24.
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Kau boleh menolong hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, dan juga kami semua yang mendengar, ya Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus boleh memberikan kami pengertian akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua sebagai orang Kristen sangat familiar dengan satu kata, yaitu ikut Yesus, ya, atau mengikut Tuhan Yesus. Saudara, kita sering mendengar akan kata ini, kita sering nyanyikan, ya, mungkin kita nyanyi lagu ini, kita mendengar khotbah, kita mendengar perenungan firman Tuhan tentang mengikut Tuhan Yesus. Saudara, di generasi pada saat ini, di generasi sosial media, saudara, ketika orang mendengar kata ikut atau follow, ya, saudara, itu identik dengan adanya follow di dalam sosial media. Saudara, kita semua orang itu dengan mudahnya klik follow di dalam sosial media, entah itu di dalam Instagram, Facebook, YouTube, ya. Kita dengan mudahnya kita mau subscribe, kita mau follow seseorang, ya. Begitu mudahnya, saudara, hanya tinggal klik saja, ya. Nggak perlu harus ada komitmen apapun, nggak perlu harus mengorbankan sesuatu, ya. Hanya tinggal klik saja, kita langsung dapat mengikuti orang tersebut, saudara. Kita langsung menjadi follower, ya. Kita menjadi follower dengan klik itu, kita jadi follower orang tersebut. Begitu mudah, begitu simple. Saudara, biasanya apa sih yang menjadi alasan orang-orang atau mungkin saudara memfollow orang di dalam sosial media? Saudara, biasanya ya orang-orang itu tertarik ya pada orang tersebut. Ya mungkin orang itu terkenal, ya, mungkin orang itu artis lah, orangnya ganteng, orangnya cantik, orangnya mungkin hebat, pinter, ya. Atau mungkin saudara tertariknya follow orang tersebut karena ada konten-konten yang menarik yang dibagikan. Mungkin konten memasak misalnya, atau mungkin konten hal-hal lain-lainnya, mungkin sesuatu hal yang mungkin dapat membuat saudara itu sangat tertarik sekali, karena orangnya mungkin bawanya dengan kreatif, dengan relevan, ya, dengan kehidupan kita, sehingga kita mau follow. Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara kita untuk bisa mengikuti Tuhan Yesus? Bagaimana cara kita untuk bisa follow Tuhan Yesus? Nah, saudara, di dalam ayat tadi yang kita baca, ternyata saudara, untuk mengikut Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak mudah, ya. Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang mengikut aku, ia harus apa? Yang pertama, saudara, menyangkal dirinya, lalu kedua, memikul salibnya dan mengikut aku. Wah, saudara, ternyata ada syarat-syarat yang Tuhan Yesus berikan untuk harus ikut Dia. Saudara, apa sih maksud syarat ini? Apa artinya menyangkal diri dan apa artinya sih memikul salib itu? Saudara, sebelum itu mari kita lihat dulu konteks dari bagian ini. Saudara, di pasal sebelumnya, saudara, di pasal 15, di dalam kitab Matius ini, saudara, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus itu telah melakukan pelayanan bersama dengan murid-muridnya. Dan dicatat, saudara, Tuhan Yesus itu telah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya. Nah, saudara, jika termasuk adanya wanita dan juga anak-anak, kurang lebih ada 20.000, ya, kurang lebih 20.000 orang yang di sana. Nah, saudara, jadi bayangin ya, pada saat itu Tuhan Yesus itu banyak sekali followernya, ya. Banyak sekali yang mau ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Kenapa orang-orang mau ikut Tuhan Yesus? Ya, sampai orang berbondong-bondong, sampai crowded sekali, ya, kayak di gambar ini, saudara. Saudara, kita melihat Tuhan Yesus itu telah melakukan banyak sekali mujizat, ya, sembuhin orang sakit, mengusir setan, kasih makan 5.000 orang. Wah, semua ini adalah hal-hal yang spektakuler, saudara, yang begitu wow. Orang pada saat itu ketika melihat, wow, siapa sih? Tuhan Yesus itu hebat banget, dia bisa sembuhin sakit. Hebat banget dia bisa mengusir setan. Hebat banget dia bisa kasih makan 5.000 orang.
Wah, kalau gitu saya ikut Tuhan Yesus aja deh. Nah, saudara, dengan banyaknya mujizat-mujizat yang dilakukan, banyak orang jadi mau follow Jesus, ya banyak mau ikut Tuhan Yesus. Ya, mungkin saudara ada yang ikut Tuhan Yesus itu maunya, oh ya, mungkin dia sedang sakit, ya, jadi ikut Tuhan Yesus. Mungkin ada juga mau ikut Tuhan Yesus karena apa? Ya mungkin makannya susah gitu ya. Nah, kalau ikut Tuhan Yesus, wah lumayan loh dapat roti dan juga ikan. Wah, ini dapat free food seakan-akan gitu ya. Lumayan bisa hemat sedikit. Nah, saudara, kita lihat dari begitu banyaknya pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Namun, apakah mereka semua itu adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang setia? Apakah mereka itu benar-benar ikut Tuhan Yesus tanpa ada motif-motif yang lain? Misalnya motif mau dapat berkat, mau sembuh, mau nyaman, mau enak. Bapak Ibu, di dalam media sosial, ya, pada saat ini saudara, kalau saudara lihat itu banyak orang itu berlomba-lomba. Mereka tuh mau mempunyai banyak follower, ya. Mereka itu mau mencari popularitas, saudara. Semakin banyak followernya, saudara bisa lihat, saudara, banyak orang itu followernya tuh sampai jutaan, sampai 2 million, 4 million, berapa ratus million, ya jutaan orang itu follow dari berbagai macam dunia. Mau ikutin beritanya, mau ikutin apa yang dipostinginnya. Banyak sekali followernya. Semakin banyak jumlah followernya, saudara, maka itu orang itu makin populer, makin hebat. Saudara, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Apakah dia menyambut semua orang jadi followernya dan berkata, oke, aku akan melakukan apapun untukmu. Ayo ikut aku, ayo follow aku. Kamu mau sembuh? Kamu mau membutuhkan makanan? Kamu mau dapat berkat? Kamu mau mobil? Kamu mau rubah? Mau uang? Mau lihat mujizat-mujizat? Aku Tuhan Yesus bisa melakukan banyak keajaiban. Ayo follow aku. Aku akan menunjukkannya kepada kalian. Saudara, kalau Tuhan Yesus berkata demikian, saudara, saya yakin yang ikut Tuhan Yesus itu akan banyak sekali. Tapi, saudara, yang kita baca tadi, ya, kita lihat, saudara, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Siapapun yang mau ikut Tuhan Yesus ada syarat dan ketentuan yang berlaku, saudara. Saudara lihat, saudara, ya, di atas saya ini, saudara, ya, ada bintang kecil gitu ya, kayak ini kayak mau ada promosi sesuatu aja gitu ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Saudara, kalau mau ikut Tuhan Yesus, saudara, setiap mau jadi pengikutnya, saudara, harus sangkal diri, harus memikul salib dan ikut dia sepenuhnya. Wah, saudara, setelah Tuhan Yesus mengatakan ini, apakah menurut Bapak Ibu, jumlah follower yang ikut Tuhan Yesus akan semakin bertambah? Atau semakin berkurang? Atau mereka ragu-ragu nggak mau ikut follow Tuhan Yesus? Saudara, mungkin banyak orang berpikir, waduh, ini mau ikut Tuhan Yesus jadi repot ya. Toh saya mau ikut Tuhan Yesus itu karena saya mau lihat dia melakukan banyak mujizat. Ada banyak benefit kalau ikut Tuhan Yesus. Tapi loh ini malah ada banyak syarat-syaratnya, susah sekali. Udahlah, kayaknya saya nggak siap. Saya nggak siap untuk bayar harga untuk Tuhan. Kayaknya mendingan saya ikut yang lain aja deh. Saya follow yang lain aja, yang lebih gampang, yang lebih mudah. Bapak Ibu, mungkin ada beberapa orang ketika mendengar akan hal ini, ketika mendengar Tuhan Yesus berkata seperti ini, mereka mundur. Ketika Tuhan Yesus berkata demikian, saudara. Saudara, Tuhan Yesus sebenarnya bukan mau cari popularitas ya. Bukan mau populer agar jadi banyak followernya. Tapi Tuhan Yesus mau cari pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sejati, yang sungguh-sungguh mau bayar harga, yang mau menyangkal dirinya, yang mau mengikut salib dan ikut dia sepenuhnya. Saudara, Tuhan Yesus mencari pengikut-pengikut yang mau meninggalkan segala keegoisan dirinya. Rela bayar harga, meninggalkan kemauan dirinya, untuk sepenuhnya ikut Tuhan. Maka saudara, kita lihat yang pertama tentang sangkal diri. Saudara, kalau kita melihat yang pertama menyangkal diri, saudara, itu bukan berarti kita itu tidak lagi mencintai diri kita sendiri.
Saudara, menyangkal diri itu berarti kita itu mau melepaskan segala keinginan diri kita, segala ambisi kita, segala keegoisan diri kita. Kita mau tinggalkan itu semua. Jadi saudara, sangkal diri itu bukan kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jadi hidup kita bukan diri kita, tetapi untuk Tuhan. Saudara, dalam terjemahan Alkitab lainnya, menyangkal diri dapat diterjemahkan sebagai kamu harus menyerah dengan caramu sendiri. Atau juga saudara dikatakan, kamu harus berhenti memikirkan diri sendiri dan apa yang kamu inginkan. Saudara, kalau kita nggak sepenuhnya berserah kepada Tuhan, saudara, kita masih mikirin diri kita sendiri. Itu artinya kita tidak sepenuhnya mengikuti Tuhan Yesus. Kalau misalkan masih ada hal-hal yang kita mau, kita sepenuhnya masih memikirkan keegoisan kita, kehendak kita, saudara, kita tidak sepenuhnya membiarkan Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan atas hidup kita. Saudara, jika kita benar-benar mengikut Tuhan Yesus, kita harus rela melepaskan dan membiarkan Tuhan jadi Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus mengakhiri keakuan kita, keegoisan kita, dan ambisi hidup kita. Saudara, sejujurnya ini adalah jalan yang sempit dan juga jalan yang sulit. Jalan ini adalah jalan yang tidak banyak orang pilih. Karena kalau mau ikut Tuhan Yesus, kita harus relakan semuanya untuk Tuhan. Bapak Ibu, contoh yang baik adalah ketika Tuhan Yesus itu memanggil murid-murid Tuhan Yesus untuk ikut Dia. Murid-murid langsung meninggalkan apa yang mereka punya, langsung ikut Tuhan Yesus. Mereka nggak berpikir, saudara, seperti misalkan, gimana ya nanti nafkah saya ya? Gimana masa depan saya ya? Gimana ya nanti kalau Tuhan ajak saya, gimana dengan pekerjaanku, masa depanku, keluargaku, ya nanti bagaimana? Saudara, mereka tidak memikirkan itu semua, ya. Mereka langsung tinggalin itu semua dan ikut Tuhan Yesus, ya, meninggalkan semua yang ada, ikut Tuhan Yesus. Saudara, murid-murid menunjukkan bagaimana sangkal diri itu, meninggalkan apa yang menjadi ambisi pribadi, keinginan pribadi untuk sepenuhnya mengikut Tuhan. Saudara, berikutnya adalah memikul salib dan juga mengikut Dia. Saudara, kita tahu bahwa menyangkal diri sendiri dan juga memikul salib itu bukan hanya peristiwa satu kali saja, saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus. Tapi, saudara, kita harus terus lakukan setiap hari. Kita harus lakukan ini dalam setiap hari dalam kita mengikut Tuhan Yesus sampai kita bertemu dengan muka dengannya. Saudara, mendengar kata salib, saudara, kita sering sekali berpikir bahwa salib itu hubungannya dalam konteks kita, oh mungkin gereja gitu ya, gedungnya, atau mungkin orang Kristen ya. Tapi saudara, pada zaman Yesus itu salib adalah satu simbol penderitaan dan juga rasa malu. Salib juga berarti kematian, saudara. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Dan kita, saudara, sebagai pengikutnya harus memikul salib kita untuk mati bagi diri sendiri dan mengikut Tuhan Yesus, rela menderita, rela membayar harga untuk mengikut Dia. Nah, saudara, pertanyaannya ketika Tuhan Yesus bilang memikul salib, apa sih yang menjadi salib kita, saudara? Apa yang harus kita pikul? Saudara, salib setiap orang-orang itu bisa berbeda-beda. Ya, bisa saja salib itu mungkin ketika saudara itu harus menjadi orang Kristen di tengah-tengah keluarga saudara, atau mungkin menjadi orang Kristen di tengah-tengah tempat kerja, komunitas kita. Mungkin kita mengalami penolakan, kita mengalami kesulitan, di mana kita harus menyatakan iman kita di tengah-tengah mereka. Saudara, mungkin juga di tengah-tengah pekerjaan kita misalkan, kita harus memikul salibnya. Misalkan ada banyak orang-orang menipu, mencuri, agar mendapatkan keuntungan lebih baik. Tapi saudara, kita sebagai orang Kristen bagaimana yang harus kita lakukan? Mungkin kita harus membayar harga, harus memikul salib. Bahkan mungkin kalau kita harus kehilangan pekerjaan, kita rela. Karena apa? Karena mungkin kita tahu itu adalah dosa dan Tuhan tidak mau akan hal itu. Dan kita mau membayar harga, kita mau pikul salib untuk ikut Tuhan. Ikut apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Saudara, mungkin juga memikul salib juga mungkin ada di tengah-tengah relasi kita, keluarga kita. Mungkin di dalam keluarga kita terjadi konflik, ya, sehingga mungkin ada kebencian, kepahitan. Saudara, mungkin Tuhan mau agar kita itu memaafkan bagi orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan Tuhan mau kita tetap mengasihi mereka, mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Mungkin saudara, itu adalah salib yang harus kita pikul di tengah keluarga kita.
Ada juga pada saudara pada saat ini, mungkin ada pergumulan yang kita hadapi, mungkin ada sakit penyakit yang kita hadapi, pergumulan di dalam keluarga, mungkin ada banyak hal. Saudara, itulah mungkin salib yang harus kita pikul di dalam kehidupan kita. Saudara, mengikut Tuhan Yesus itu tidaklah mudah. Ada banyak sekali tantangan. Dan saudara, kita dapat bayangkan, bagi mereka yang mau ikut Tuhan Yesus, dan bagi mereka yang hanya mau lihat mujizat saja, bagi mereka yang hanya mau mendapat berkat saja, yang mau enak dan nyaman saja, saudara, saya rasa mereka itu mundur untuk ikut Tuhan Yesus. Ketika mereka tahu begitu sulit menderita, harus pikul salib, harus sangkal diri mengikut Tuhan Yesus, saya rasa orang-orang bisa mundur, saudara. Tapi saudara, di sini Tuhan Yesus menjelaskan, mengubah konsep kepada para pengikutnya untuk mengikut Tuhan Yesus. Saudara, mengikut Tuhan Yesus itu berarti menyerahkan, mempersembahkan hidup kita sepenuhnya ke Tuhan. Kita rela untuk menyingkirkan segala keinginan kita. Kita rela untuk mengalami mungkin adanya kesulitan, pergumulan, tantangan untuk Tuhan. Saudara, walaupun ada banyak kesulitan yang kita hadapi di dalam hidup kita dalam mengikut Tuhan Yesus, bukan berarti Tuhan membiarkan begitu saja. Saudara, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus yang ada di dalam hati kita untuk senantiasa menolong, menopang, menguatkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya. Saudara, justru di tengah kesulitan yang kita alami, justru kita mengalami pertolongan Tuhan yang senantiasa beserta. Saudara, beda dengan orang-orang di sosial media yang bisa kita follow. Saudara, kita bisa follow mereka, tetapi mereka itu tidak akan bisa bersama-sama dengan kita. Ya, mereka tidak mungkin mereka tidak mengerti kan kesulitan yang kita hadapi. Kita bisa mengenal mereka, kita bisa mengenal kesulitan mereka, kita tahu cerita mereka, tetapi belum tentu mereka bisa kenal kita. Tapi saudara, Tuhan Yesus itu beda. Tuhan Yesus mengenal kita satu persatu. Dia tahu nama kita. Dan Tuhan Yesus kita adalah, dia mau menyertai kita. Melewati kesulitan, dia berjanji. Dia akan bersama melewati kita semuanya. Saudara, walaupun kita harus menyangkal diri, kita harus memikul salib, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Begitu indahnya saudara menjadi pengikut Tuhan Yesus. Saudara, sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus siap untuk sangkal diri, memikul salib dan ikut Dia. Semua ini saudara membutuhkan komitmen saudara dan penyerahan yang total kepada Tuhan. Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya kepada kita agar kita diselamatkan. Dia mau berkorban, ya, memberikan yang terbaik kepada kita. Dan maukah saudara kita memberikan yang terbaik juga kepada Tuhan? Mengikut Tuhan sepenuhnya, meninggalkan segala dosa, meninggalkan segala keakuan, meninggalkan egoisan, ambisi pribadi kita, dan kita mau rela pikul salib dan mengikut Tuhan. Saudara, minggu ini kita akan bersama-sama akan menerima perjamuan kudus. Mari saudara kita ingat akan pengorbanan darah Tuhan Yesus yang telah tercurah bagi kita. Dan kita mau ingat kembali akan kasih Kristus yang begitu tinggi, dalam, dan luas. Mari saudara kita mau mengambil komitmen ini untuk meninggalkan segala apa yang menjadi penghalangan kita. Entah itu sesuatu ambisi kita, dosa kita. Kita mau ikut sepenuhnya, ikut Tuhan sepenuhnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami, di mana Engkau telah memberikan semuanya yang terbaik bagi kami, ya Tuhan. Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik juga kepada Engkau, ya Tuhan. Kami mau menyangkal diri kami juga mau memikul salib dan mengikut Engkau. Tuhan, tolong kami, ya Tuhan, agar Engkau boleh memberikan kami kekuatan setiap harinya, berjalan bersama dengan Engkau, ikut dengan Engkau. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita akan bersama-sama, kita mau berefleksi dan juga mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Nya. Saudara, dengarlah ayat pengakuan dosa dari 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita
dari segala kejahatan. Mari saudara kita mengambil waktu ini, kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berefleksi sejenak bagaimana relasi kita dengan Tuhan pada saat ini. Saudara, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan kita mau berefleksi bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Apakah selama ini Anda lebih mengutamakan apa yang menguntungkan diri Anda sendiri ketimbang mengutamakan kehendak Allah? Apakah selama ini kita lebih mementingkan mau kehendak kita, keuntungan kita, dan Tuhan tidak menjadi prioritas kita, dan Tuhan tidak menjadi yang nomor satu di dalam kehidupan kita? Saudara, mari kita mengambil waktu ini, mari kita mengakui segala dosa kita jika ada akan hal itu. Mari kita minta ampun Tuhan. Kita minta Tuhan boleh mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berefleksi sejenak dan mengaku dosa kita. Amin. Saudara, adakah dosa yang saat ini belum dibereskan di hadapan Tuhan? Adakah dosa yang mungkin kita saat ini masih kita nikmati pada saat ini? Saudara, Tuhan adalah Tuhan Maha Tahu dan Dia tahu setiap perbuatan dosa dan kesalahan kita. Mari saudara kita datang, kita akui secara jujur, datang ke hadapan Allah, memohon belas kasihan pengampunannya. Dan saudara kita mau memakai waktu ini juga saudara untuk mau mengambil komitmen untuk menjalani kehidupan baru yang mengutamakan kekudusan hidup. Mari saudara kita mengambil waktu ini. Amin. Saudara, mari kita berefleksi dan kita mau mengakui dosa kita, bagaimana relasi kita juga dengan sesama kita. Saudara, apakah ada perasaan-perasaan negatif, apa yang menguasai hati Anda, dan itu berdampak pada rusaknya hubungan relasi kita dengan keluarga kita, dengan sesama kita. Mungkin saudara itu dengan relasi kita dengan suami istri kita, dengan anak kita, dengan menantu, atau mungkin saudara seiman kita, atau mungkin di dalam rekan kerja kita. Saudara, jika ada, mari saudara kita mohon ampun, mari saudara kita mengambil waktu ini di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, adakah konflik dengan seseorang yang belum dibereskan? Saudara, apakah ada pada saat ini kita selek mungkin dengan seseorang, dengan perkataan kita itu menyakiti orang lain, atau mungkin orang tersebut juga mungkin menyakiti kita dan kita masih belum dibereskan. Saudara, mari kita memohon agar Allah Roh Kudus boleh memulihkan, melembutkan hati kita, sehingga kita mampu untuk mengatasi segala konflik dan melepaskan pengampunan dengan penuh ketulusan. Saudara, hanya Tuhan yang dapat memampukan kita. Tuhan telah mengampuni kita, dan sehingga kita dapat mengampuni orang yang bersalah juga kepada kita. Mari saudara, pada saat ini kita mau mengambil waktu ini, kita memohon ampun kepada Tuhan jika ada konflik yang terjadi antara sesama kita.
Amin. Saudara, kita juga mau refleksi relasi kita juga dengan diri sendiri. Apakah ada kesalahan juga kegagalan apa yang pernah Anda perbuat di dalam masa lalu sehingga membuat diri Anda tertekan dan dihantui oleh perasaan bersalah serta sulit untuk mengampuni diri sendiri? Sekarang mari kita akui semuanya di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita semua untuk mengampuni diri kita sendiri dan kita tetap mau berharap kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Mari saudara, kita mengambil waktu sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon ampun ya Tuhan, jika ada di dalam kehidupan kami pada saat ini, kami menyakiti hati Engkau. Kami sering sekali mungkin mendukakan hati Engkau ya Tuhan di dalam sikap, tingkah laku, pikiran, dan perbuatan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, dan kiranya Engkau boleh mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami juga mohon ampun juga ya Tuhan, jika mungkin dalam kehidupan kami tidak menjadi garam dan terang. Kami sering sekali menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Dan kami mau berdoa agar sungguh Allah Roh Kudus boleh menolong kami, agar kami hidup kami dapat terus diperbaharui, agar hidup kami ya Tuhan dapat menjalankan sesuai apa yang Engkau mau ya Tuhan. Sehingga di dalam perbuatan kami dan perkataan kami, tingkah laku kami ya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain juga ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan agar sungguh ya Tuhan, Engkau boleh memperbaharui kami. Kami mau menjadi seperti Kristus, dan kami mau mengutamakan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang begitu besar yang kami rasakan, dan telah kami lihat di atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, dengarlah berita anugerah. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Kita bersyukur saudara karena Tuhan telah mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Sungguh itu adalah anugerah Tuhan. Mari juga saudara, pada saat ini kita mau mengambil waktu juga untuk kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan dengan kita mau berdoa syafaat. Saudara, kita mau berdoa khusus bagi jemaat yang sedang bergumul dengan segala penyakit, yang mengalami kelemahan tubuh, mungkin ada juga yang terkena COVID. Saudara, kita doakan agar Tuhan boleh memberikan kekuatan, pemulihan di dalam tubuhnya, dan juga pengharapan di dalam Yesus. Saudara, kita juga mau berdoa bagi jemaat yang lansia. Kita mau berdoa di dalam segala pergumulan yang ada dihadapinya, mungkin ada yang kelemahan tubuh juga. Kita doakan agar Tuhan terus boleh memberikan sukacita dan kekuatan bagi mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan bagi jemaat-Mu. Kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Keluarga kami yang ada mungkin mengalami kelemahan tubuh, yang terbaring sakit di rumah. Tuhan, Kau boleh memulihkan ya Tuhan, boleh menyertai mereka ya Tuhan, memberikan kekuatan hari demi hari, dan obat-obatan dan juga makanan yang dimakan boleh memberikan nutrisi yang baik bagi dalam tubuhnya. Dan Kau terus ya Tuhan boleh melindungi ya Tuhan jemaat-Mu dan memberikan pengharapan, kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan bagi jemaat-Mu yang sudah lansia. Kami mau berdoa Tuhan di dalam usia indah ini ya Tuhan, Kau terus boleh memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka. Kau terus boleh memberikan kekuatan mungkin di tengah kelemahan tubuhnya ya Tuhan. Kau sertai, berikan terus sukacita, dan terus Kau teguhkan imannya, dan hidup mereka ya Tuhan boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semua jemaat-Mu dalam tangan Tuhan, dan kami berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berdoa untuk pelayanan gereja pada minggu ini. Kita doakan untuk hamba Tuhan, khusus sebagai pendeta Yaya. Kita doakan di dalam segala persiapannya, dan juga beliau baru sampai saudara juga di Amerika, dan kita doakan untuk kekuatan,
dan juga kesehatannya. Di dalam dia akan membawakan firman Tuhan dan juga akan memimpin perjamuan kudus. Saudara, kita doakan agar Tuhan boleh mempersiapkan di dalam pelayanan Pendeta Yahya dan juga semua rekan-rekan yang melayani pada hari Minggu nanti. Saudara, kita juga mau berdoa untuk ibadah perjamuan kudus pada minggu ini, agar Tuhan boleh memberkati setiap jemaat yang ada. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan untuk pelayanan gereja ini ke dalam tangan Tuhan, khusus bagi hamba-Mu, untuk Pendeta Yahya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, agar sungguh Kau boleh memberkati hamba-Mu ya Tuhan, di dalam segala persiapan firman Tuhan, dan di dalam segala persiapannya Tuhan, Kau boleh sertai ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau juga boleh sertai ketika dia baru sudah sampai di LA ini ya Tuhan, Kau boleh berikan kesehatan yang baik ya Tuhan, dan Kau boleh sertai lindungi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga ya Tuhan di dalam Kau boleh memakai hamba-Mu ya Tuhan ketika menyampaikan firman Tuhan, sungguh ya Tuhan agar boleh berbicara kepada kami ya Tuhan. Kau berkati juga ya Tuhan dalam ibadah-ibadah yang ada perjamuan kudus pada minggu ini. Kau boleh memberkati ya Tuhan agar sungguh semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami mau serahkan bagi segenap semua jemaat-Mu, pengurus, aktivis, semua yang melayani Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa bagi Amerika ke dalam tangan Tuhan. Kita mau berdoa, saudara, agar Tuhan boleh melindungi rakyat dari Hurricane Ian, saudara ya. Kita doakan saudara khususnya di daerah-daerah Florida dan juga Cuba, saudara ya, yang akan terkena dampak dari hurricane ini, saudara. Kita doakan di dalam pemerintah menangani akan hal ini, mengantisipasi. Kita doakan agar diberikan kebijaksanaan dan juga rakyat boleh dilindungi dari adanya bencana ini. Mari sama-sama kita doakan Amerika ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan Amerika ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mungkin dalam beberapa hari ini akan ada hurricane yang akan terjadi Tuhan di daerah khusus sebagai Florida dan juga Cuba. Kami serahkan ya Tuhan agar Engkau boleh menolong, campur tangan, melindungi rakyat-Mu ya Tuhan, jauhkan dari segala bencana dan juga kecelakaan ya Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi mungkin mereka yang mempersiapkan akan hal ini, perlu dievakuasi, dan juga pemerintah yang harus mengambil tindakan-tindakan. Kami berdoa Tuhan agar Kau boleh memberikan kebijaksanaan bagi pemerintah dan juga segala aparat pemerintahan yang mengatur di sana ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan Amerika ke dalam tangan Tuhan, serahkan untuk pemerintah, untuk rakyat-Mu juga ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita meresponi. Kita mau bersyukur atas anugerah Tuhan, karena Tuhan telah mengampuni kita. Lalu saudara, kita mau menjadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya,
Saudara, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak, saudara. Baik, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan pada hari Minggu ini kita akan ada perjamuan kudus. Bagi saudara yang belum mendaftarkan diri Anda, saudara dapat mendaftarkan diri kepada Ibu Lian dengan nomor yang tertera berikut ini. Mari saudara siapkan hati kita dan juga doakan, dukung dalam doa di dalam perjamuan kudus pada minggu ini. Saudara, terbuka kesempatan bagi kita terus untuk mendaftar di dalam bulan keluarga. Saudara daftar ya dengan memakai handphone saudara. Lalu saudara scan QR code yang ada di layar ini. Jangan lewatkan saudara kesempatan yang begitu baik di mana ada pembicara-pembicara yang akan hadir dan membawakan topik ini. Demikian saudara warta pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua, diberikan kesehatan yang baik. Sampai ketemu pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Precious in His heart.